telah merusak hubungan dengan keluarganya, hingga ia harus melarikan diri dari masalahnya menuju padang gurun. Tetapi di sana ia menemukan sebuah sumur dan ia berjumpa dengan seorang wanita. Wah, ini seperti di Taman Eden. Seorang pria dan seorang wanita bersama di dekat sumber air. Benar. Kemudian melalui keturunan Yakub, Allah membentuk bangsa Israel dan mengundang mereka untuk mengambil bagian dalam hidup Allah, sehingga mereka dapat menjadi mitra Allah yang membagikan hidup itu kepada orang lain. Terkadang mereka melakukannya. Tetapi akhirnya mereka harus bergumul dengan kekeringan dalam jiwa mereka, haus akan kuasa dan kendali yang lebih besar yang membawa mereka ke dalam kekerasan dan kehancuran. Jadi, mereka terdampar di padang gurun yang baru sebagai tawanan dari bangsa-bangsa lainnya. Semua upaya untuk memuaskan rasa haus dengan cara-cara kita sendiri, ini yang akan membunuh kita. Ya, seorang nabi dalam Alkitab, Yeskiel, ia menggambarkan bangsa Israel berada dalam pembuangan sebagai tumpukan tulang-tulang kering yang tersebar di lembah padang gurun. Namun ia berkata, suatu hari nanti Allah akan mencurahkan hadiratnya melalui rohnya untuk membasahi bumi agar tercipta Eden yang baru dengan manusia yang baru. Yang dapat membagikan kehidupan Allah kepada orang lain. Betul sekali. Dari sini, kita dibawa ke dalam kisah Yesus. Benar, ada sebuah kisah tentang Yesus yang pergi ke sebuah sumur yang dulunya dimiliki oleh Yakub. Dan seperti dalam kisah Yakub, Yesus berjumpa dengan seorang wanita. Ia berkata kepada wanita itu bahwa sebanyak apapun ia minum dari sumur itu, ia akan selalu haus lagi. Kemudian, ia menawarkan air yang bisa memuaskan rasa hausnya untuk selama-lamanya. Namun, ia tidak sedang bicara tentang air dari sumur itu. Tidak, yang ia bicarakan adalah hidup dari Allah bagi kita, yang datang melalui Dia untuk memuaskan rasa haus kita yang paling dalam. Itulah sebabnya, mengapa Yesus kemudian berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum dari aku. Wah, ini gambaran yang luar biasa. Tetapi ini juga aneh, minum dari seseorang. Benar sekali, kisah ini juga terhubung dengan gambaran aneh lainnya yang kita temukan dalam kisah kematian Yesus di atas kayu salib. Seorang prajurit Romawi menikam lambung Yesus dengan tombak dan darah pun mengalir. Namun air juga mengalir dari tikaman itu. Ya, inilah gambaran yang menunjukkan bagaimana kematian Yesus menjadi sumber air kehidupan yang mengalir turun ke bumi dari Dia, Sang Kekasih Allah yang rela mati bagi musuh-musuhnya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kita tahu bahwa Ia mengutus Roh Kudus bagi para pengikutnya. Ya, untuk mengisi hidup mereka dengan hadirat Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa ketika kita menyatu dengan Roh Allah, maka buah Taman Eden akan mulai bertumbuh dalam hidup kita. Kasih dan sukacita, kesabaran dan kebaikan, kelembutan dan pengendalian diri. Orang-orang yang seperti ini dapat menciptakan hal-hal indah dalam dunia yang akan membawa kehidupan bagi orang lain. Ya, seperti aliran-aliran kecil dari hidup Allah yang mengalir menjadi satu dan menuntun kita kepada pemandangan yang indah yang dapat kita lihat di halaman terakhir dalam Alkitab. Itulah sungai kehidupan yang baru. Ya, sungai itu mengalir dari Allah menuju ciptaan yang baru dan membawa kehidupan kemanapun ia pergi.